Halo dokter, apa kabar hari ini? Halo, alhamdulillah baik. Sahabat Alia bagaimana? Baik juga dong dok. Dok, main tebak-tebakan dulu yuk dok. Ayo. Kalau susah fokus tapi hasil cek fisik normal, ini masuk kategori apa ya dok? Bisa jadi gangguan syaraf. Kejang tiba-tiba, tubuh kaku atau blank beberapa detik, lalu sadar lagi. Ini apa ya dok? Bisa juga gangguan syaraf. Pusing berulang, hilang kesadaran sebentar tapi nggak jelas penyebabnya. Ini apa dok? Bisa gangguan saraf juga. Jadi gangguan saraf itu apa sih dok? Jadi gangguan syaraf itu adalah kondisi ketika sistem saraf yang ditugaskan mengatur gerak, rasa, pikir, dan fungsi tubuh tidak bekerja secara normal. Sistem saraf sendiri itu ada otak, sumsum tulang belakang, dan juga saraf tepi yang menyebar ke tangan, kaki, dan juga ke organ. Wah dok, ternyata dokter spesialis neurologi ya dok. Kenalan dulu dong biar lebih dekat. Halo sahabat Alia, saya Dr. Laresi Indah Sonata. Saya adalah dokter spesialis neurologi di Rumah Sakit Alia Hospital Depok. Kenapa dulu milih bidang neurologi dok? Karena sistem saraf itu sangat kompleks dan berperan besar dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan kecil saja bisa sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien, dan saya ingin membantu mereka memahami serta mengelola kondisinya. Kalau sehari-hari sebagai dokter spesialis saraf, aktivitasnya seperti apa aja sih dok? Sehari-hari saya menangani pasien dengan berbagai keluhan syaraf, mulai dari stroke, sakit kepala, nyeri pinggang, epilepsi, kejang, kesemutan, sampai gangguan kesadaran. Selain konsultasi, saya juga melakukan pemeriksaan syaraf dan menentukan apakah pasien memerlukan pemeriksaan lanjut. Contohnya seperti EEG, CT scan, dan lain-lain. Nah dok, berarti gangguan saraf pemeriksaannya nggak bisa sembarangan ya? Betul, perlu evaluasi yang tepat, salah satunya dengan pemeriksaan penunjang yang saya sebutkan tadi. Dok, sebenarnya EEG itu apa sih dok? EEG itu adalah pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik otak. Dari hasil EEG, kita bisa melihat apakah ada gangguan pola aktivitas otak. Kondisi apa saja yang biasanya membutuhkan EEG dok? EEG sering digunakan pada pasien dengan kejang, epilepsi, gangguan kesadaran, dan pingsan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Apakah EEG sakit atau berbahaya dok? Tidak, EEG aman, tidak sakit, dan tidak menggunakan listrik masuk ke tubuh. Alat hanya merekam aktivitas otak. Kalau di Alia Hospital Depok, bagaimana alur pemeriksaan EEG dok? Pasien biasanya akan konsultasi dulu ke dokter spesialis neurologi, kemudian jika ada indikasi, EEG dapat dilakukan oleh tenaga terlatih dan juga alat yang khusus. Setelah itu, nanti EEG akan dianalisis oleh dokter syaraf untuk menentukan diagnosis dan rencana terapi. Dok, kalau di Alia Hospital Depok sendiri, pasien saraf paling sering datang dengan keluhan apa sih dok? Dan biasanya usia berapa? Keluhan yang paling sering kami temui adalah sakit kepala dan pusing berulang, kesemutan, serta kejang. Untuk usianya cukup beragam, tapi yang paling banyak ada di usia produktif sekitar 20-50 tahun. Meskipun anak-anak dan lansia juga cukup sering datang dengan keluhan saraf tertentu. Soal epilepsi dok, apakah epilepsi juga bisa disembuhkan dan apakah penderita epilepsi bisa hidup normal? Epilepsi tidak selalu bisa disembuhkan, tetapi sebagian besar bisa kita kontrol dengan sangat baik. Dengan pengobatan yang tepat dan rutin, banyak pasien epilepsi tidak lagi mengalami kejang dan dapat hidup normal, sekolah, bekerja, berkeluarga, bahkan beraktivitas seperti orang lain. Di Neurocritical Center ada apa aja ya dok? Di Alia Hospital didukung dengan adanya pemeriksaan MRI dan CT scan 128 slice yang memungkinkan pemeriksaan otak secara cepat dan akurat dengan paparan radiasi yang minimal, terutama pada kondisi darurat. Pasien dengan kondisi kritis ditangani di ICU yang didukung oleh dokter spesialis intensive care untuk pemantauan dan terapi berkelanjutan. Selain itu, tersedia ruangan khusus stroke yang dirancang untuk mendukung proses pemulihan dan penekanan risiko komplikasi.
Wah, lengkap banget ya dok pelayanan untuk kesehatan syaraf. Bener banget, penanganan oleh tim dokter spesialis saraf dan bedah syaraf berpengalaman yang siap memberikan perawatan komprehensif dari tindakan medis hingga intervensi bedah bila diperlukan. Harapannya semakin cepat ditangani, semakin besar pula harapan untuk pulih. Dok, boleh dong bagi tips buat sahabat Alia yang sering cemas atau punya keluhan saraf? Tentu, ini beberapa tips sederhana. Yang pertama, jangan mengabaikan gejala syaraf yang berulang. Tidak perlu menunggu sampai keluhan sampai parah, karena akan memperburuk kondisi tubuh dan berakibat fatal. Kelola stres dan istirahat cukup. Beberapa kasus stroke dan gangguan syaraf itu karena stres dan juga kelelahan. Catat keluhan yang sering muncul, jangan takut memeriksakan diri ke dokter. Lakukan pemeriksaan lanjutan seperti terapi atau cek kesehatan rutin jika dianjurkan. Wah, terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Sama-sama, jika sahabat Alia mengalami keluhan saraf yang mengganggu aktivitas, jangan ragu untuk berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan yang tepat di Alia Hospital Depok. Alia Hospital Depok, care with heart.